Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan MPLS SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu tahun ajaran 2020-2021. Sebelumnya ada istilah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dalam kesempatan ibu ini, ibu ingin memperkenalkan diri. Nama ibu biasa dipanggil oleh anak-anak Ibu Elis. Ibu saat ini diberikan kepercayaan oleh sekolah menjabat sebagai Wakasek Kurikulum. Jadi nanti kalian yang memiliki program-program ingin melanjutkan kuliah ke PTN, ke PTS akan senantiasa berhubungan dengan ibu, berkomunikasi dengan ibu. Anak-anakku sekalian, selamat datang di SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu, SMA negeri yang mungkin kata sebagian orang merupakan SMA negeri yang banyak sekali diminati. Kenapa? Karena sekolah kita ini merupakan sekolah tertua di daerah Kabupaten Sukabumi. Kemudian sudah banyak menghasilkan lulusan-lulusan terbaik, baik itu yang sudah berkarir menjadi pegawai negeri sipil, berbisnis, dosen, sudah banyak menghasilkan putra-putri yang sudah menjadi dokter juga. Ini semua terjadi karena semata-mata sekolah kita ini benar-benar memberikan pelayanan terbaik kepada siswa-siswinya. Nah, anak-anakku sekalian, dalam kesempatan ini ibu diberikan kepercayaan untuk memberikan materi tentang belajar efektif. Anak-anakku sekalian, orang yang berhasil itu adalah orang yang mau belajar. Orang yang mau belajar bagaimana? Apakah belajarnya asal-asalan atau memang belajarnya dilakukan secara efektif? Nah, ini akan kita bahas nanti secara bersama-sama. Apa itu belajar efektif? Belajar efektif adalah pola pembelajaran yang belajarnya direncanakan, kemudian waktunya diatur sedemikian rupa, tidak asal-asalan. Nah, kalau kita sebagai siswa melakukan belajar secara efektif, insya Allah hasilnya juga akan kelihatan. Karena efektif itu di situ artinya belajar yang dilakukan tepat sasaran. Nah, artinya menggunakan trik, kemudian ada pola-pola tertentu dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, ibu senang sekali bisa memberikan materi ini kepada kalian semua karena terus terang saja, ketika seorang siswa memiliki cita-cita ingin masuk ke perguruan tinggi negeri, apabila tidak dibekali dengan belajar efektif, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Itu tidak akan berhasil dan tidak akan kita rasakan manfaatnya. Karena apa? Untuk masuk ke PTN itu ada yang namanya jalur rapot. Jalur rapot itu apa? Jalur yang di istilah anak-anak dikatakan jalur SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, atau jalur rapot itu nilainya harus terus mengalami kenaikan minimal sama ya, artinya dari satu semester ke semester yang lainnya itu tidak boleh mengalami penurunan, minimal harus sama. Misal nilai matematika semester 1-nya 78, nilai semester 2-nya diharapkan menjadi 80, 85 dan seterusnya. Tidak boleh jadi 75, harus minimal 78. Nah, itu merupakan pola-pola yang nanti akan dilaksanakan pada saat kalian mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah, untuk SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu tahun kemarin kita mendapatkan atau mampu meloloskan 22 siswa-siswi terbaik ke PTN. Ada yang ke UI, UIN Jakarta jurusan farmasi, UI jurusan kimia, kemudian Universitas Brawijaya, UIN Jakarta, Unpad, dan yang lainnya. Pokoknya banyak. Silahkan nanti kalian kalau sewaktu-waktu bisa melihat di web kami, ada beberapa siswa yang memang sudah berhasil lolos di perguruan tinggi negeri. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, dalam kesempatan ini ibu tidak segan-segan untuk meminta kepada kalian kalau memiliki cita-cita harus belajar. Tapi belajar yang bagaimana? Belajarnya dilakukan secara efektif. Nah, sesuai dengan tema yang akan ibu bawakan hari ini, bahwa ibu diberikan mandat oleh sekolah, amanat oleh sekolah untuk menyampaikan materi tentang belajar efektif. Nanti kita simak bersama-sama.
Belajar efektif. Nah, definisi belajar efektif secara umum adalah kegiatan atau proses mengulang, meneliti, mengoreksi, dan mengkaji lebih jauh suatu materi yang telah dipelajari, baik di lingkungan formal maupun non-formal. Belajar efektif sendiri, proses belajar yang dilakukan berdasarkan waktu yang tepat, di mana umumnya dilakukan setiap hari dengan minimal waktu 1 jam, dengan perhatian dan fokus penuh tanpa aktivitas atau gangguan lain. Nah, itu belajar efektif. Jadi belajar efektif itu belajar yang dilakukan secara penuh, benar-benar berkonsentrasi, tidak memikirkan hal yang lainnya. Kemudian pengertian belajar menurut para ahli. Menurut Ernest R. Hilgard, belajar adalah suatu proses perbuatan dilakukan dengan sengaja, kemudian akan menimbulkan perubahan yang nantinya seseorang akan cenderung menjadi lebih baik melalui proses belajar tersebut. Nah, jadi kalau kita belajar, diharapkan sesuatunya menjadi lebih baik. Kemudian secara garis besar, belajar juga tidak perlu memakan waktu berjam-jam hingga target-target yang berlebihan, karena inti dari belajar adalah memperoleh ilmu yang sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Jadi ketika kita melakukan belajar, tidak harus terus-terusan belajar, karena kemampuan berpikir kita, fokus kita juga ada batasnya. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara belajar, teknik belajar efektif yang baik sehingga diharapkan tidak membosankan? Nah, sesuaikan gaya belajar dengan kepribadian masing-masing. Jadi seseorang yang belajar itu harus menyesuaikan gaya belajarnya itu dengan kepribadian masing-masing. Misal, orang yang memiliki sosialisasi yang baik seperti mudah bergaul, banyak bicara, dan selalu ingin tahu, cenderung memiliki gaya belajar dengan kebisingan. Rame ketika belajarnya itu, misalnya diiringi dengan musik, kemudian menikmati musiknya itu diserambi, mengkaji ulang suatu materinya itu dengan musik. Namun hal tersebut kembali lagi pada watak masing-masing. Mungkin di antara kalian juga ada yang suka belajar dengan musik, atau bahkan ada yang suka belajar itu harus hening. Nah, itu artinya bahwa belajar itu harus kembali atau disesuaikan dengan watak kita masing-masing, sehingga kita akan merasa nyaman ketika belajar. Nah, kalau sudah merasa nyaman, biasanya materi yang kita pelajari itu bisa dipahami. Nah, kemudian sebenarnya belajar yang baik itu membutuhkan tingkat konsentrasi penuh dan keheningan. Itu sebenarnya seperti itu. Tapi kembali kepada watak masing-masing. Ya, kemudian mengutamakan materi yang sulit dipahami. Jadi kalau misalnya ada satu materi yang sulit dipahami, itu lebih baik dilakukan secara berulang-ulang. Mengkaji ulang materi yang sudah sangat paham juga penting untuk mempertajam memori. Namun materi yang sulit justru terkadang semakin disepelekan karena terlanjur menyerah. Nah, itu tidak baik. Artinya ketika kita menemukan suatu materi yang dirasa menurut kita sulit, kita harus berusaha mencari jalan keluar, belajar terus sehingga sampai pada titik, artinya kita sampai pada satu waktu bahwa materi itu sudah kita pahami. Nah, kalau sudah kita pahami, biasanya kita belajarnya juga enjoy, senang. Nah, tapi jangan lupa belajarnya tetap harus dilakukan secara berulang-ulang walaupun materi itu sudah paham, karena kalau tidak diulang biasanya suka lupa. Kemudian sejumlah pengamatan juga membuktikan bahwa terus berusaha dalam mengejar ketertinggalan justru dapat meningkatkan kemampuan kita, tidak hanya pada materi yang sulit tersebut, namun juga pada materi yang lainnya. Itu ya, jadi pengulangan materi itu sangat penting. Kemudian usahakan untuk belajar dengan rileks, santai, tidak ada tekanan. Belajar itu tidak usah dengan marah-marah, karena kalau dengan marah-marah justru akan membuat kita tidak nyaman sehingga tidak diperoleh hasil yang efektif, tidak maksimal belajarnya. Belajar tidak identik dengan tegang dan monoton, melainkan prosesnya harus dinikmati sebisa mungkin tanpa ada paksaan, melainkan hanya dorongan dan motivasi diri sendiri ya. Kemudian keinginan untuk menjadi yang lebih baik juga itu sangat diperlukan. Apabila merasa jenuh, otak juga perlu beristirahat. Ambillah beberapa camilan, bisa makanan ringan, bisa jus, bisa teh, bisa mendengarkan musik, atau sekedar berbincang dan berjalan-jalan kecil. Jadi jangan terus-terusan belajar. Biasanya kalau sudah belajar terus-terusan suka agak panas ya. Nah, itu berarti tandanya kita harus sedikit beristirahat dengan jalan-jalan,
mendengarkan musik, tapi ingat, kembali lagi kepada materi yang sedang kita pelajari. Kemudian berikutnya, tidak perlu memakan waktu lama. Waktu yang diperlukan untuk belajar sebenarnya hanya sesaat saja sudah cukup. Pemerintah Finlandia nih, di Finlandia itu merupakan pendidikan terbaik ya. Bahkan pemerintah Finlandia itu menyarankan anak-anak sekolah untuk hanya belajar 20-30 menit saja setiap hari. Itu pun sekehendak sang anak untuk memilih materi atau buku apa yang ingin mereka pelajari. Belajar dengan waktu sebentar dapat merangsang otak untuk mencerna dan menyerap lebih tahan lama. Itu, jadi ingat, kalau belajar itu harus sedikit-sedikit, tidak boleh ditumpuk. Kemudian berikutnya, belajar itu tidak hanya melalui buku. Kadang-kadang orang belajar harus pegang buku. Sekarang di era teknologi canggih seperti ini, belajar itu tidak harus melalui buku, bisa juga melalui aplikasi yang sedang tren saat ini, misalnya aplikasi Ruang Guru. Kemudian ada lagi yang ibu tahu hanya itu, tapi itu bisa dilakukan dengan yang lainnya gitu ya. Jadi ada beberapa aplikasi yang disediakan. Itu kalau menurut ibu itu lebih efektif. Membaca buku juga boleh, tapi itu biasanya anak-anak akan lebih cepat jenuh. Tapi kalau diselingi dengan membaca secara online itu akan lebih baik. Hal yang membuat orang menyipitkan mata ketika mendengar perintah belajar adalah karena mindset mereka yang tertuju pada buku. Jadi hanya buku saja. Padahal sekarang belajar itu tidak harus dengan buku ya. Membaca memang seharusnya menjadi kebiasaan yang baik. Namun orang cenderung malas membaca. Belajar dapat diperoleh melalui pengalaman, interaksi hingga hobi seperti browsing, nonton film, olahraga, mendengar musik hingga jalan-jalan. Jadi apapun aktivitas yang akan kita lakukan, tetap kita itu belajar. Anak-anakku sekalian, mungkin materi belajar efektif ibu cukupkan sampai di sini. Di sini ibu akan menampilkan video motivasi. Bagaimana seseorang itu bisa berhasil dengan belajar efektif ketika dia memiliki cita-cita untuk merubah garis hidupnya menjadi lebih baik. Ingat, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus berusaha maksimal menjadi pelaku pembangunan, bukan penonton pembangunan. Terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling males tuh di saat-saat seperti ini. Harus belajar untuk ujian. Ujian lagi. Emangnya penting ya? Belajar juga gak ada gunanya kok. Matematika, fisika, sejarah, udah susah-susah belajar, toh nantinya gak kepake juga. Untuk apa capek-capek ngafalin? Sekarang semua sudah digantikan mesin. Dulu saya juga pernah loh berpikir seperti itu. Tapi itu adalah pemikiran yang salah. Belajar bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Hidup sedang menguji kamu. Niat nggak? Serius nggak? Apakah kamu anak yang patuh? Apakah kamu anak yang tangguh? Apakah kamu anak yang mudah menyerah, yang dengan gampangnya selalu bilang, gak bisa? Kalau kamu saja susah menyelesaikan tanggung jawab sebagai pelajar, bagaimana kamu bisa sukses dengan tanggung jawab yang lebih besar? Coba deh ingat-ingat lagi. Dulu, kamu pernah janji untuk membuat orang tua bangga, janji untuk jadi anak yang berbakti. Ketika kamu mengatakan itu, apakah itu sungguh-sungguh? Kalau iya, inilah saatnya kamu buktikan perkataanmu. Yang orang tua kamu mau bukanlah hasil akhir sebenarnya, tapi bagaimana kamu bisa bertumbuh dalam prosesnya. Bukan harus dapat nilai sempurna, tapi bagaimana kamu bisa menjadi anak yang tidak mudah putus asa. Ujian itu mengetes ketekunan. Ujian itu mengetes kedisiplinan. Ujian itu mengetes kejujuran. Itulah yang sesungguhnya. Bukan hanya nilainya, tapi proses kamu menuju ke sana. Selesaikan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Selama ini, kamu sudah susah payah belajar. Jangan sampai di saat akhir, semua jadi terlantar. Lebih baik menderita sedikit untuk persiapan ujian, daripada menderita selamanya karena penyesalan.
Belum bisa, cari caranya. Nggak ngerti, belajar dengan yang ahli. Lupa lagi, berarti kamu harus terus revisi sampai hafal mati. Saya yakin kamu bisa. Saya yakin kamu mampu. Karena semuanya itu tergantung dari kemauanmu. Jadi, yuk kurangi mainnya dan ambil buku pelajarannya. Kurangi dulu update status dan bulatkan tekad untuk terus fokus. Kurangi dulu keluyuran dan pacaran dan selesaikan dengan ketekunan. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang punya karya. Yang keren itu bukan anak muda yang buat sensasi, tapi anak muda yang berprestasi. Siapkan hati, jiwa, dan raga. Dan jangan lupa juga untuk berdoa. Berikan yang terbaik dan buat orang tuamu tersenyum bahagia. Mereka pasti bangga karena anaknya akhirnya bisa menjadi sarjana.